Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Amalia Arif. Saya dari kelas B dengan NIM 220907502030 dari Prodi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akuntansi saya, yaitu menyusun sebuah laporan keuangan dari PT Karenina Relations. Baik, di sini adalah laporan posisi keuangan yang diterbitkan oleh akuntan dari PT Karenina Relations, yaitu ada akun kas yang saldonya sejumlah 292 juta, piutang usaha yang saldonya sebesar 60 juta, ada perlengkapan kantor sebesar 22 juta, ada sewa dibayar di muka yang sebesar 65 juta, ada peralatan kantor sebesar 85 juta, ada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 15 juta, ada kendaraan sebesar 1.600.000 juta, ada akumulasi penyusutan peralatan kendaraan sebesar 300 juta, utang usaha sebesar 194 juta, utang bank sebesar 660 juta, modal saham sebesar 400 juta, dan yang terakhir laba ditahan sebesar 555 juta. Nah, di sini saya sudah membuat jurnal umum dari PT Karenina Relations per awal bulan April 2013. Di sini ada beban bunga bank sebesar 3.600.000, ada pendapatan jasa sebesar 22 juta. Pada tanggal 7 April pelunasan utang usaha sebesar 19 juta. Tanggal 10 itu pendapatan jasa sebesar 24 juta. Tanggal 11 itu pelunasan piutang usaha sebesar 16 juta. Terus tanggal 13 pelunasan beban iklan sebesar 6.500.000. Beban renovasi tanggal 19 itu 6.200.000. Beban listrik, air dan telepon sebesar 5.700.000. Beban gaji sebesar 17.600.000. Dan yang terakhir pada tanggal 30 dividen sebesar 22 juta. Selanjutnya di sini saya sudah membuat jurnal penyesuaian dari PT Karenina Relations, yaitu beban penyusutan kendaraan pada tanggal 30 April. Akumulasi penyusutannya itu 2.500.000. Terus ada beban penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutannya itu sebesar 1.200.000. Ada beban sewa kantor dibayar kontan sebesar 6 juta. Perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 20.200.000. Nah, di sini saya sudah membuat buku besar dari PT Karenina Relations. Yang pertama adalah kas. Kas ini terdiri dari kas sebesar 292 juta. Di sini pada tanggal 2 terdapat beban bunga bank sebesar 3.600.000. Dia berada di kredit karena dia merupakan pengeluaran. Nah, di sini
debitnya itu dikurangi karena dia merupakan kredit. Selanjutnya ada pendapatan jasa sebesar 22 juta. Dia berada di debit karena dia adalah pemasukan. Selanjutnya adalah pelunasan hutang usaha. Dia berada di kredit karena dia adalah pengeluaran. Selanjutnya pendapatan jasa debit sebanyak 24 juta. Ada pelunasan piutang usaha sebesar 16 juta, beban iklan sebesar 6.500.000, beban renovasi sebesar 6.200.000, beban listrik, air dan telepon sebesar 5.700.000, beban gaji sebesar 17.600.000 dan dividen sebesar 22 juta. Terus di sini sudah ada nama akun yang lain, yaitu piutang usaha dengan kode akun 112. Selanjutnya perlengkapan kantor dengan kode akun 113. Sewa dibayar di muka dengan kode akun 121. Peralatan kantor dengan kode akun 122. Akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan kode 123, kendaraan dengan kode 124. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan dengan kode 125. Selanjutnya hutang usaha dengan kode 211, hutang bank dengan kode 212. Selanjutnya modal saham dengan kode 311, laba ditahan dengan kode 312, dividen dengan kode 313. Selanjutnya ada pendapatan jasa dengan kode 411, ada beban bunga bank dengan kode 511, ada beban iklan dengan kode 512, beban renovasi kantor dengan kode 513, beban listrik, air dan telepon dengan kode 514, ada beban gaji dengan kode 515, ada beban penyusutan peralatan kantor dengan kode 516, ada beban penyusutan kendaraan dengan kode 516, ada beban sewa kantor dengan kode 517, ada perlengkapan kantor dengan kode 518. Selanjutnya kita ke neraca lajur. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, di neraca lajur ini terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, hutang usaha, hutang bank, modal saham, laba ditahan, dividen, pendapatan jasa, beban bunga bank, beban iklan, beban renovasi kantor, beban listrik, air dan telepon, beban gaji, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan kendaraan, beban sewa, beban perlengkapan kantor. Dengan total semuanya di sini yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian dengan total debit 2.171.000.000 dan kreditnya sebesar 2.171.000.000.
Ada pula jurnal penyesuaian dengan debit 29.900.000. Ada juga kredit dengan total 11.500.000. Ada pula neraca saldo setelah penyesuaian dengan total debit 2.193.100.000.000 dan kreditnya dengan jumlah 2.174.700.000.000. Selanjutnya laba rugi dengan total semuanya debit yaitu 66 juta dan kredit 66 juta. Dan laporan posisi keuangan dengan debit 2.123.600.000.000 dan begitu pula dengan kreditnya yaitu 2.123.600.000.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dari PT Karenina Relations. Nah, di sini di laba rugi ini yang dimasukkan itu hanyalah beban dari perusahaannya, yaitu ada beban bunga bank, beban iklan, beban renovasi kantor, beban listrik, air, dan telepon, beban gaji, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan kendaraan, beban sewa, beban perlengkapan kantor dengan laba bersih 3.500.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang sudah saya buat dari PT Karenina Relations dengan di dalamnya setoran awal itu modal sahamnya 400 juta, laba ditahannya 555 juta, ekuitasnya sebesar 955 juta. Ini didapat dari jumlah dari saham dan laba ditahan. Terus perubahannya yaitu di laba usaha. Ini dari laporan laba rugi yang tadi laba bersihnya yaitu 3.500.000, otomatis di sini laba usahanya sebesar 3.500.000. Selanjutnya di jumlah modal saham 400 juta, laba ditahan itu 529.500.000, ekuitas sebesar 947.900.000. Selanjutnya ada neraca. Nah, di dalam neraca ini terdapat aset dan kewajiban ekuitas. Di aset itu masuk kas, piutang, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, penyusutan peralatan kantor bersih, kendaraan, penyusutan kendaraan bersih. Nah, di kas itu sebesar 273.400. Ini didapat tadi dari neraca lajur. Selanjutnya piutang sebesar 64 juta, peralatan kantor sebesar 1.800.000, sewa dibayar di muka sebesar 59 juta. Nah, di sini ada peralatan kantor dan penyusutan peralatan kantor. Ini dikurang dapat 68.800.000.
Selanjutnya adalah kendaraan dan penyusutan kendaraan. Ini dijumlah dan mendapatkan kendaraan bersih sebesar kendaraan 1.600.000, penyusutan kendaraan 302.500.000, 302.500.000. Ini dikurang dan mendapatkan 1.297.500.000. Nah, ini adalah total asetnya sebesar 1.764.500. Selanjutnya adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, di kewajiban dan ekuitas ini terdapat 4, yaitu utang usaha, utang bank, modal saham, dan laba ditahan. Nah, di sini utang usahanya sebesar 175.000, utang banknya sebesar 660 juta, modal sahamnya 400 juta, laba ditahannya 529.500. Total kewajiban dan ekuitas adalah 1.764.500.000. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini saya memasukkan pendapatan jasa 1, pendapatan jasa 2, pelunasan piutang usaha. Nah, ini adalah aktivitas operasional. Nah, yang ini merupakan penerimaan kas. Nah, pendapatan jasa yang pertama sebesar 24 juta, yang kedua sebesar 22 juta, pelunasan piutang usahanya sebesar 16 juta. Selanjutnya adalah pengeluaran kas, yaitu beban bunga bank, pelunasan hutang usaha, beban iklan, beban renovasi, beban listrik, air, dan telepon, dan beban gaji. Ini semua dijumlah dan mendapatkan 58.600.000. Terus mendapatkan arus kas aktivasi operasional sebesar 3.400.000. Selanjutnya aktivasi dana. Nah, di aktivasi dana ini ada penerimaan kasnya, ada modal awal. Modal awalnya itu sebesar 292 juta. Dan pengeluaran kasnya itu di dividen sebesar 22 juta. Jumlahnya semua sebesar 270 juta. Dari aktivasi operasional dan aktivasi pendanaan didapat total arus kas bersih sebesar 273.400.000. Selanjutnya adalah jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini ada pendapatan jasa 1, pendapatan jasa 2. Nah, ini adalah penutup untuk akun pendapatan. Pendapatan 1 sebesar 22 juta, pendapatan 2 sebesar 24 juta. Nah, ikhtisar laba ruginya sebesar 46 juta. Selanjutnya adalah penutup akun beban. Penutup akun beban ini terdapat beban bunga bank, beban iklan, beban renovasi kantor, beban listrik, air, dan telepon, beban gaji, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan kendaraan, beban sewa, dan beban perlengkapan kantor. Nah, ikhtisar ruginya yaitu 69.500.000. Selanjutnya penutup untuk ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini sebesar 3.500.000.
ini didapat dari laporan laba rugi. Modalnya sebesar 3.500.000. Sama ya, ikhtisar laba rugi dan modal. Penutup ini untuk penutup ikhtisar laba rugi. Selanjutnya untuk penutup akun dividen. Modal pertama yaitu 22 juta dan dividennya 22 juta. Nah, dari total keseluruhan ini didapat debit dengan total 134 juta dan kredit sebesar 134 juta. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.